Halo teman-teman, yang kalian lihat di sini adalah Redmi Note 11 5G. Bukan Redmi Note 11 tapi Redmi Note 10 5G yang udah saya bongkar. Ini indikasinya itu adalah IC fuse lah bahasanya gitu ya teman-teman. Ini kondisinya masih segel dan udah saya bongkar tadi ya, nggak sempat bikin videonya. Ini indikasinya kenapa kok bisa fuse seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri nanti. Ini kondisinya masih hidup, normal banget ya. Untuk Redmi Note 10 nya di sini dia belum dapat pembaruan, maksudnya belum diperbarui. Dia versi MIUI nya di 13 ya, dapat pembaruan di 14 dan enggak diperbarui ya. Untuk spesifikasinya di sini yang RAM 4 dengan memorinya di 128 GB teman-teman. Nah, ini kenapa kok bisa saya bilang indikasinya itu dapat dan apa ya, views gitu. Setelah saya tanya-tanya ke beberapa teman-teman juga dan ya tanya-tanya di YouTube juga ya, lihat di YouTube gitu ya teman-teman. Salah satu indikasinya kalau buka YouTube ataupun buka beberapa aplikasi itu tiba-tiba ngerestart sendiri dan ceket di logo. Dan cara paling gampangnya ya teman-teman, kalau HP kayak gini ya, jadi kalian semisal beli second biar nggak kena yang kayak gini yang bermasalah di baterai ataupun semacamnya. Fuse itu adalah IC baterai, anggaplah kayak gitu ya teman-teman. Caranya sangat mudah, kalian tinggal biasanya ya cuman cukup cek di sini aja, kita buat ngefoto aja itu biasanya langsung mati kayak gini teman-teman contohnya. Jadi ini udah ngefoto pakai flash gitu ya teman-teman. Jadi awalnya masih aman, kita lanjut lagi coba sampai beberapa kali gitu ya. Oke, keluar dan terus lagi. Oke, di sini masih aman ternyata, mungkin karena suhunya kurang panas ya teman-teman. Kita coba pakai ini ya teman-teman, pakai YouTube. Kita coba buka aplikasinya. Ternyata pas kita cek di sini dia masih lolos uji coba gitu ya. Kita coba pakai video. Untuk ngerekam paling tidak biasanya 5 sampai ya 10 menit. Kalau masih aman, itu ya teman-teman. Mau buat ngerekam video, aktifin si Bluetooth aja, bukan Bluetooth, si WiFi aja udah kayak gini. Tadi masih aman ya, beberapa kali foto masih aman dan kita matikan. Dan terus seperti ini aja ya teman-teman, ceket di logo. Kalau kita sambung dengan charger biasanya ini bakalan bisa hidup lagi ya teman-teman, tapi syaratnya ya kayak gini, buat foto-foto dan semacamnya itu biasanya bakalan balik lagi yang seperti ini. Jadi kita harus ganti fuse, bukan ganti fuse tapi kita main solder aja. Di sini saya masih pemula ya teman-teman, lihatlah ini baru beli. Dan ini kita pakai yang kayak gini, kita nggak punya blower, kita pakai headgunnya aja gitu ya teman-teman. Jadi masih pemula banget nih kita. Jadi kita langsung aja proses bongkar ya teman-teman, bongkar si Redmi yang kita punya di sini. Jadi kita bongkar dulu ya teman-teman. Jadi kita ambil semuanya, kita jatuhin aja ya teman-teman, untuk bau-bau kita ambil sini. Kalau masih terlihat kaku ya diwajarin aja ya teman-teman, saya masih coba-coba. Kebetulan ada kasus yang kayak gini, kita ya belajar ya teman-teman, kita sambil belajar ngeflash ataupun benerin unit gitu ya. Kalau dapat unit yang seperti ini, dan rata-rata unit-unit tipe-tipe lama saat ini ya teman-teman, rilisan tahun 2019, rilisan tahun 2020, 2021 kebanyakan udah yang seperti ini. Yang pertama kadang efek reset pabrik, kemudian kebanyakan fail dan ya kena yang kayak gini. Kadang gak pernah ngedrop, tiba-tiba udah lama pakai dibikin ngedrop, ataupun juga update sistem itu juga ada ya teman-teman yang bermasalah seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati sama HP kalian gitu ya, biar nggak ngalamin yang seperti ini. Jadi di sini masih ya kita sekaku ini lah ya, berhubung nggak pernah servis, kita belajar servis otodidak yang kayak gini aja ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi aja. Semoga aja berhasil setelah kita tanya-tanya ke beberapa teman-teman gitu ya. Semoga aja berhasil, kita langsung aja bongkar.
ambil dulu. Kok masuk lagi? Oke, kita langsung aja bongkar pakai kuku teman-teman. Ini yang namanya belajar bener nih teman-teman. Gak ada alat apapun, alatnya masih ya yang standar gini aja ya teman-teman. Alat kita itu ada apa adanya, pakai kuku. Bukanya ini aja pakai kuku. Apakah ada yang kelewat bagian bawah? Aman ya, udah kebuka semua. Oke. Wah, ini bagian kameranya, harusnya dibuka dulu. Ternyata ada beberapa yang nggak terbuka teman-teman. Ya, harus dimaklumi ya. Kita belajar, untungnya ini unit milik pribadi ya, milik sendiri, bukan servisan ya, jadi aman-aman aja kalau kita sambil belajar. Oke, kita pakai pinsetnya, buka fleksibel, sip, udah kebuka ya teman-teman. Dan kita buka bagian baterainya, biar nggak selalu mati hidup ya, yang seperti ini udah terbuka ya teman-teman. Untuk fuse-nya di mana? Posisinya di bagian sini ya. Kita coba untuk buka ininya. Nah, ini tutupnya ya. Kita kepinggirin aja seperti ini. Nanti kita cari bareng-bareng. Ini kita posisinya belajar bareng ya teman-teman. Karena ini saya juga pemula. Jadi kita belajar bareng. Belajarnya pun otodidak, tanya-tanya ke teman tukang servis, dan juga ya tanya-tanya YouTube yang kayak gitu aja ya. Oke, ini dia, kita udah dapet ya teman-teman. Kita congkel nih, kita keluarin bagian putihnya ini ya. Kita keluarin seperti ini. Semisal masih ragu-ragu kalian ya teman-teman, jadi jangan langsung kayak gini, kalian buka aja bagian ininya ya. Kita berhubung belajar profesional kita belajarnya tapi sok profesional ya teman-teman, jadi kita langsung buka seperti ini aja. Oke, dan bagian fuse-nya itu di sini teman-teman, nih ya. Kalian kelihatan nggak nih bagian yang ada tulisan Ki 1 ini kita copot lagi ya teman-teman. Kita udah ada timah kayak gini, atau kalian bisa pakai benang, itu tinggal sambungin nggak masalah, tapi saya pakainya yang timah ini ya teman-teman. Jadi kita langsung coba fuse-nya ya. Kita lepas bagian ini ya teman-teman. Oke, kita benerin dulu biar nggak beresiko kena sama baterainya. Kalau kena baterai auto meledak nih teman-teman. Oke, kita langsung aja coba ya teman-teman, kita perdekat ya. Oke, ini dia solder kita udah kita hidupin teman-teman. Proses ini namanya proses jumper ya, katanya jumper gitu ya teman-teman. Kita coba seperti ini, apakah udah panas? Masih belum, mungkin kita perlu panasin ya teman-teman. Kita coba cek. Oke, kita kurang besar, kita ambil di ya 400 ini ya teman-teman. Kita langsung coba. Oke, udah mulai panas ya teman-teman. Untuk soldernya, mata soldernya udah mulai ini ya tuh. Oke, udah lumayan panas. Untuk bukanya kita pakai ini juga bisa. Kalau kalian udah punya uang langsung pakai fluk itu bisa juga ya teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, kita belajar bersama di sini ya. Oke, masih belum lepas. Kita kasih timah lagi biar bagian dalamnya itu kena timah gitu ya teman-teman. Kalau kena timah biasanya langsung lepas tuh.
Oke, ini bakalan gampang meleleh. Nah tuh udah ada reaksi ya teman-teman. Nah tuh ya udah keangkat. Nah kalau pakai tema langsung tuh keangkat teman-teman. Ini dia bagiannya. Kurang fokus, jadi kita bikin fokus ya. Ini ya bagian temanya tuh bagian ini ya teman-teman, yang ini ya, ini yang viewsnya yang kita buka. Gak kelihatan, mungkin kita coba taruh dulu bagian ini ya teman-teman. Nih ini yang kita buka ya untuk jumpernya tuh yang ada tulisan key-nya. Setelah ini habis, ini kan udah selesai ya teman-teman, lanjut kita proses jumpernya. Jadi kita jumper itu bagian sini ya teman-teman, kita angkat dulu. Nih yang putih-putih ini yang bagian timahnya di sini kita sambung langsung pakai timahnya. Oke, kita sambung langsung pakai timahnya ya, seperti ini aja ya teman-teman, kan udah ada timahnya tuh. Oke, hampir sedikit lagi udah mau tersambung ya. Wah, awas, hati-hati. Oke, berhasil ya teman-teman, berhasil, udah tersambung. Langsung kita coba ya, kita nggak ada alat apapun ya teman-teman, serba otodidak. Oke, langsung kita copot nih ya, udah selesai. Nah, kita bersihin dulu timah-timahnya yang ada di bagian sini. Kita langsung coba untuk bagian HP-nya. Oke ya, ini dia HP-nya dan timahnya di sini udah tersambung ya teman-teman. Tuh ya, kelihatan kan kalian, udah tersambung ya. Oke, kita langsung tutup lagi. Kita tutup lagi bagian ini ya. Kita kembalikan seperti semula. Oke, sambung dan langsung kita hidupin. Kira-kira hidup atau enggak? Ini biasanya kalau kayak tadi itu kan nggak bisa hidup. Kita langsung aja coba ya. Nah ini dia, semisal bisa langsung hidup artinya proses jumper kita berhasil teman-teman, dan tinggal kita rakit lagi. Semisal ini masih bolak-balik di sini, otomatis jumpernya gagal gitu ya teman-teman. Wih, sepertinya ada tanda-tanda berhasil nih ya teman-teman. Tuh, kalau ini berhasil alhamdulillah aman ya teman-teman. Alhamdulillah mantap teman-teman, berhasil, proses jumpernya berhasil ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu servisan yang paling disukai oleh tukang servis ya teman-teman. Karena kenapa? Ada di beberapa wilayah yang kalau kayak gini ya, kadang minta 100.000, ada yang bahkan 150.000, karena ya mungkin ya usernya juga kan ya takut gimana gitu ya. Jadi ini udah berhasil ya teman-teman. Kita langsung aja coba, tadi kan buat ngerekam itu ya, mau ngerekam tiba-tiba langsung mati. Kita coba ngerekam di sini. Mungkin kita nanti percepat ya teman-teman, kita langsung hidupin flashnya. Aman ya, untuk prosesnya aman, dan kita juga coba untuk buka YouTube di sini. Kalau buka YouTube itu kalau bermasalah di bagian ini ya, yang kebanyakan itu adalah buka langsung cari satu video itu biasanya langsung mati ya teman-teman, ataupun restart sendiri ya kayak gitu. Dan ini semoga saja udah aman ya teman-teman, karena kita udah selesai ngejumper HP-nya ataupun selesai IC views-nya di sini. Cari channel sendiri ya, biar nggak copyright nanti teman-teman. Kalau copyright kan bahaya gitu kan. Apalagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget ya. Ini adalah buku C75 yang orangnya itu beli
Jadi kita stop aja untuk proses yang ini. Ininya buka aplikasi semuanya udah oke ya. Ini biasanya buka aplikasi kayak gini aja udah nggak bisa teman-teman. Ini file orangnya masih banyak banget. Nanti kita reset pabrik ya teman-teman. Karena saya belinya kondisi udah kena kayak gini ya. Dan alhamdulillah ini cukup bisa dibilang rezeki karena udah selesai ya teman-teman. Jadi mungkin sekian aja untuk video kali ini. Nanti kita proses untuk apa namanya, kita rakit lagi gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah berhasil ya kita selesaikan. Jadi buat teman-teman yang punya kendala yang seperti ini, kalian udah tahu caranya gitu ya. Ya seperti ini aja, semoga bermanfaat ke kalian semua. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung rakit aja teman-teman.